Paguyuban Sumarah adalah sebuah aliran kebatinan yang tumbuh di Indonesia, terutama Jawa. Secara etimologis, nama Paguyuban Sumarah berasal dari dua kata, yaitu guyub dan sumarah. Guyub berasal dari bahasa Jawa yang menggambarkan kesatuan, kedamaian, kasih sayang, kerjasama, serta pengampunan. Sedangkan sumarah merujuk pada pengabdian jiwa dan raga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercermin dalam konsep sujud sumarah yang menunjukkan penyerahan sepenuhnya kepada hadirat ilahi. Sumarah berasal dari seorang tokoh spiritual bernama Raden Ngabekti Soekino Hartono yang berasal dari Yogyakarta. Soekino Hartono memohon kepada Tuhan agar Indonesia terbebas dari penjajahan. Melalui petunjuk ilahi pada tahun 1935, Soekino Hartono diberi tugas untuk membimbing para pengikutnya yang disebut sebagai Wahyu Sumarah. Penamaan Sumarah dapat dimaknai sebagai sumeleh atau penyerahan secara total kepada entitas Tuhan. Organisasi ini memegang teguh prinsip kesatuan kebenaran yang menjadi dasar bagi semua agama, serta berperan sebagai penghubung antara dimensi spiritual dan material. Laku peribadatan sujud sumarah ada 4. 1. Sujud raga. 2. Sujud jiwa raga. 3. Sujud tetap iman. 4. Sujud sumarah. Konsep monoteisme dalam Paguyuban Sumarah. Paguyuban Sumarah memiliki pandangan yang unik dalam keyakinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun sering disalahpahami sebagai bentuk agama animisme atau dinamisme, mereka meyakini hanya pada satu Tuhan yang mereka percayai sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Dalam ajaran Sumarah, Tuhan dipercaya hadir dalam setiap individu manusia. Sebagai konsep monoteisme dalam Sumarah dapat diklasifikasikan sebagai monoteisme panteistik, di mana Tuhan dan manusia dianggap sebagai satu kesatuan. Ritual ibadah yang penting bagi para pengikut Sumarah adalah sujud sumarah. Ini merupakan bentuk ritual untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sujud sumarah bukan hanya aktivitas fisik semata, melainkan juga merupakan aktivitas spiritual dan batiniah. Melalui sujud, mereka mengaturkan bakti, menyembah, memuji, dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kehendak dan bimbingannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam Paguyuban Sumarah, hubungan dengan Tuhan dipahami sebagai sesuatu yang sangat personal dan intim, yang mengandung aspek spiritual yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Laku Sumarah itu dengan pendalaman penghayatan yang harus senantiasa dilakukan dengan mesu budi dalam proses menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menembah itu ya berdoa lebih menghayati. Sujudnya pasrah dengan ikhlas itu. Dalam sholatnya bukan ikhlas bagaimana sholatnya, sujudnya itu rasa batinnya ikhlas betul kepada Allah. Ikhlas. Begitu. Jadi menjelaskan cuma ikhlas itu bukan ikhlas aku bersama nopo ikhlas, bukan. Ikhlas itu rasa batinnya berserah diri pada Allah. Ikhlas betul mau. Laku peribadatan dalam aliran Sumarah. Pola peribadatan dalam ajaran Sumarah sangat terkait dengan praktik yang dilakukan oleh penemunya, yakni Raden Ngabekti Soekino Hartono atau yang sering dipanggil dengan Pak Kino, saat menerima wahyu. Saat itu memohon kemerdekaan, ia secara rajin dan tekun melakukan sujud sumarah hingga pada suatu waktu menerima wahyu atau tuntunan.
Sujud sumarah atau menyerahkan diri merupakan ajaran sumarah kepada para anggota untuk mengubah sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Ini dipahami sebagai jalan menuju tercapainya kesatuan jiwa dengan Tuhan. Sujud sumarah terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yakni sujud raga. Ini merupakan kesatuan umat manusia dengan Allah melalui narasi badan wadak. Yang kedua yakni sujud jiwa raga. Pada tahap ini, angan-angan yang diambil dari pemikir turun ke sanubari dan disambut dengan rasa yang berada dalam dada. Yang ketiga yakni sujud tetap iman. Ini adalah sujud yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Sumarah itu tidak untuk cepat bisa, sumarah itu malah enggak. Belajar tekun, wah setiap hari harus terus gitu. Masalah itu sumarah. Itu namanya kesemengko. Jadi kepengen bisa. Bahkan ada yang sumarah itu kepengen tahu ilmunya itu juga enggak sumarah itu. Bahkan kepengen sakti, kepengen tahu itu malah bukan sumarah, bukan tujuan. Dia mendekatkan diri pada Tuhan. Kepengen bisa, kepengen cepat itu malah enggak, karena kan keimanan itu mendekatkan diri pada Tuhan itu. Untuk mencapai sujud sumarah, seseorang harus memenuhi 3 syarat, yakni yang pertama, tidak melaksanakan apa-apa kecuali karena kehendak Allah. Yang kedua, tidak merasa lebih dari orang lain dan tidak sombong. Yang ketiga, menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah. Dengan memenuhi 3 syarat ini, seseorang dapat mencapai sujud sumarah dan mengatasi segala kesulitan melalui penyerahan diri kepada Allah. Dalam paguyuban sumarah, konsep sujud dipahami dalam 3 konteks, sebagai organisasi rohani, ilmu kebatinan, dan praktik spiritual yang mengarah pada kesatuan jiwa manusia dengan Tuhan. Konsep ini memiliki kesamaan dengan konsep tasawuf Islam dalam menyerahkan diri kepada Tuhan. Kesempurnaan sebagai tingkat tertinggi yang dapat dicapai merupakan penyatuan antara individu dan Tuhan. Ini mencerminkan upaya mencapai kesatuan antara individu dan Tuhan, yang di paguyuban sumarah dikenal dengan istilah jumbuhing kawula Gusti. Konsep ini mirip dengan konsep fana dalam tasawuf, di mana kesadaran akan eksistensi diri mencair hingga menyatu dengan Tuhan. Sebenarnya, berbicara mengenai konsep monoteisme dalam aliran penghayat kepercayaan, kita tidak hanya akan menemukan nama sumarah di dalamnya. Lebih banyak lagi, kita akan dapat menemukan nama-nama aliran penghayat lain semisal Keharingan, Ndawitan, Sabda Dharma, dan tidak hanya itu, kita akan dapat lebih banyak lagi mengkategorikan aliran penghayat kepercayaan sebagai monoteisme, karena pada dasarnya kebanyakan aliran penghayat kepercayaan adalah monoteisme tulen yang mempercayai dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, meski demikian, karena adanya politik rekognisi di mana negara hanya mengakui 6 agama resmi, para penghayat kepercayaan semisal sumarah menjadi teralienisasi dan bahkan sering menjadi korban dari kesalahpahaman mayoritas. Para penganut penghayat kepercayaan seringkali mendapatkan tuduhan-tuduhan bernada peyoratif seperti animisme, dinamisme, menyembah leluhur, atau menyembah roh gaib. Singkatnya, mereka dianggap sesat karena tidak menyembah Tuhan yang sama dengan mayoritas. Tuduhan semacam ini pada akhirnya seperti dijadikan legitimasi bagi diskriminasi yang diterima kaum penghayat kepercayaan. Aliran penghayat kepercayaan didiskriminasi seperti harus ikut agama lain agar bisa mendapatkan KTP, tidak mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan mereka di sekolahnya, hingga mendapatkan gangguan saat beribadah. Permasalahan semacam ini sebenarnya bisa kita telusuri akarnya dari sekurang-kurangnya ada 2 aktor. Yang pertama negara dan yang kedua adalah mayoritarianisme. Dalam menangani diskriminasi dan juga stigma semacam ini, pemerintah sebenarnya sudah ikut campur tangan, dan saya kira campur tangan yang mereka lakukan sudah cukup baik. Misalnya saja pemerintah ikut campur dengan memberikan putusan MK nomor 97 tahun 2016. Namun, meski sudah ada regulasi semacam ini, namun tetap saja di tataran praktis, yakni di tataran masyarakat sendiri, diskriminasi dan juga intimidasi masih sering acap kali kita jumpai.
Oleh karena itu, dari sisi masyarakat sendiri, sudah saatnya stigma, intimidasi, dan diskriminasi semacam ini dihapuskan. Masyarakat harus mampu bersikap adil sejak dalam pikirannya sendiri. Tapi bagaimana cara berpikir secara adil dalam menyikapi perihal masalah perbedaan tentang Tuhan semacam ini? Jawabannya bisa kita lihat dari buku Karen Armstrong yang berjudul Sejarah Tuhan. Di sana disebutkan bahwa manusia pernah mengenal ribuan Tuhan. Apa yang dianggap satu kelompok atau komunitas budaya sebagai Tuhan tidak pernah berlaku demikian bagi kelompok atau komunitas budaya lain. Singkatnya, konsep mengenai Tuhan bukanlah konsep yang universal. Dalam sejarahnya, kita telah melihat bahwa Tuhan telah mengejawantah dalam diri Zeus, Hera, Poseidon, Brahma, Wisnu, Krishna, Yahweh, Yesus, dan Allah, sehingga menyalahkan Tuhan dari kelompok yang berbeda dengan kita bukanlah tindakan yang bijaksana. Karena ketika kita menyalahkan Tuhannya kelompok lain, di saat yang sama mereka memiliki hak yang serupa untuk menyalahkan Tuhan kita. Oleh sebab itu, cara yang paling bijaksana adalah menanggapi perbedaan keyakinan terhadap Tuhan dengan saling menghormati dan saling menghargai. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih inklusif, di mana setiap suara dihargai dan setiap keyakinan diakui.